Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yani dan teman-teman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raisa Nafisa dari kelas 11-7, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perlawanan rakyat Ternate kepada Portugis. Masa ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk rempah-rempah, ada banyak hubungan yang awalnya terlihat damai, tapi perlahan-lahan berubah menjadi ketidakadilan. Dan dari salah satu tempat di Indonesia bagian timur, sebuah perlawanan besar pun terjadi. Semua peristiwa ini terjadi di kerajaan Ternate yang berada di Kepulauan Maluku, pusat perdagangan cengkeh terbesar di dunia waktu itu. Secara waktu, perlawanan ini berlangsung sejak awal kedatangan Portugis pada tahun 1512, memuncak pada masa Sultan Hairun sekitar tahun 1565 dan mencapai kemenangan penuh pada tahun 1575 di masa Sultan Ba'al-Bulah. Tokoh-tokoh utama dari perlawanan ini adalah yang pertama Sultan Hairun, pemimpin awal perlawanan yang tegas menolak penindasan dari Portugis. Yang kedua adalah Sultan Ba'al-Bulah, putra dari Sultan Hairun, pemimpin yang meneruskan perjuangan dan akhirnya berhasil mengusir Portugis. Yang ketiga adalah rakyat Ternate, dan yang keempat adalah bangsa Portugis, pihak penjajah yang memicu perlawanan karena tindakannya yang sewenang-wenang. Perlawanan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada beberapa alasan besar kenapa rakyat Ternate bangkit untuk melawan Portugis. Yang pertama adalah Portugis memonopoli perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh. Yang kedua adalah mereka ikut campur dalam politik kerajaan, bahkan menentukan arah pemerintahan. Yang ketiga, mereka bertindak semena-mena dan merugikan rakyat, dari memungut keuntungan besar dan membatasi pedagang lokal. Yang keempat adalah mereka memanfaatkan konflik antara Ternate dan Tidore untuk memperluas kekuasaan. Dan yang terakhir adalah yang paling memicu amarah, yaitu adalah pengkhianatan dan pembunuhan Sultan Hairun. Selanjutnya adalah kronologis jalannya perlawanan. Pada tahun 1512, Portugis tiba di Ternate. Portugis datang dengan damai, mereka diterima baik oleh kerajaan Ternate dan diberi izin membangun benteng untuk pedagang. Tetapi lama-kelamaan Portugis memulai memonopoli perdagangan, lalu ikut campur urusan dalam kerajaan dan semakin menekan ekonomi rakyat. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol tiba di Maluku dan mulai bersaing dengan Portugis untuk menguasai rempah-rempah. Lalu pada tahun 1529 terjadilah perjanjian Saragossa. Lalu Spanyol akhirnya harus meninggalkan Maluku. Setelah itu Portugis menjadi penguasa tunggal dan semakin sewenang-wenang. Pada tahun kurang lebih 1565, Sultan Hairun memimpin perlawanan, menyerang benteng Portugis dan mencoba mengakhiri dominasi mereka. Namun Portugis melakukan tipu daya dengan alasan perdamaian, lalu membunuh Sultan Hairun pada tahun 1570. Kematian Sultan Hairun justru membangkitkan perlawanan yang lebih besar.
Sultan Ba'abullah, yaitu putra dari Sultan Hairun, mengambil alih kepemimpinan dan memimpin pengepungan besar terhadap Portugis. Selama sekitar 5 tahun, rakyat Ternate mengepung benteng Portugis hingga mereka benar-benar terjepit. Pada akhirnya, Portugis menyerah dan keluar dari Ternate setelah lebih dari 60 tahun berada di sana. Perlawanan Ternate berakhir dengan kemenangan besar. Pada 15 Juli 1575, Portugis resmi meninggalkan Maluku setelah kekuasaan mereka runtuh. Sultan Ba'abullah kemudian menjadi pemimpin yang sangat dihormati dan Ternate mencapai masa kejayaannya. Kemenangan itu bukan hanya mengusir penjajah, tetapi juga menjadi bukti bahwa kerajaan di Nusantara mampu melawan kekuasaan besar Eropa dan mempertahankan kedaulatan mereka. Jadi itulah kisah perlawanan besar dari Ternate, sebuah cerita tentang keberanian, pengkhianatan, dan semangat mempertahankan tanah air. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa ketidakadilan pasti melahirkan perlawanan, dan persatuan bisa mengalahkan kekuatan sebesar apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.